Syarat mutlak suatu kehamilan adalah terjadinya fertilisasi atau pembuahan, di mana fertilisasi atau pembuahan ini merupakan bertemunya sel sperma dengan sel telur, sehingga menghasilkan zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Namun faktanya, sel telur ini tidak setiap saat siap untuk bertemu dengan sperma. Lalu, apakah ada cara tertentu untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu fertilisasi atau pembuahan? Kuncinya ada pada ovulasi. Ovulasi ini merupakan keluarnya sel telur dari sarangnya dan mendekat ke pintu masuk dari sperma agar bisa bertemu dengan sperma. Maka mengetahui ovulasi itu kapan dan juga bagaimana tanda-tandanya menjadi sangat penting. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu ovulasi, apa yang sebenarnya terjadi pada saat ovulasi, dan yang paling penting adalah kapan dan gimana cara kita memprediksi terjadinya ovulasi, dan bagaimana tanda-tanda yang dirasakan oleh ibu apabila mengalami ovulasi. Saya Dr. Bimo, yuk kita cari tahu jawabannya. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, untuk memahami apa itu ovulasi, kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat ovulasi terjadi. Lalu cara memprediksi kapan ovulasi terjadi, serta tanda-tanda yang harus dikenali apabila ibu-ibu sekalian mengalami ovulasi. Pertama-tama, kita akan mulai dari sini. Dalam siklus bulanan yang dialami para wanita, sebenarnya yang terjadi dalam tubuh adalah siklus hormonal yang akan mempersiapkan organ reproduksi untuk kehamilan, yang apabila tidak terjadi, maka persiapan tadi akan meluruh sehingga terjadi menstruasi. Dalam satu siklus menstruasi, biasanya terjadi dalam waktu 28 hari, di mana siklus ini dimulai dari hari pertama dari menstruasi. Diakibatkan karena menurunnya kadar estrogen dan progesteron di dalam darah. Penurunan ini akan memicu suatu hormon yang akan merangsang pertumbuhan folikel di kandung telur atau ovarium. Bisa kita lihat di sini, ovarium ini memiliki berapa atau banyak folikel yang di dalamnya memiliki sel telur. Sehingga setelah terjadinya menstruasi, hormon ini akan memicu perkembangan dari folikel-folikel tadi menjadi lebih besar dan lebih besar. Namun pada akhirnya, folikel yang berkembang akan tersisa hanya satu saja, di mana folikel inilah yang mengandung kandung telur yang akan mengalami ovulasi. Nah, folikel yang bertumbuh ini akan mengeluarkan sejumlah estrogen yang fungsinya untuk menyiapkan rahim untuk kehamilan, sekaligus merangsang timbulnya suatu hormon yang merangsang suatu ovulasi. Hormon ini disebut dengan luteinizing hormone atau LH. Nah, dengan memuncaknya LH ini akan menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat dari folikel tersebut hingga akhirnya sekitar hari ke-14 akan terjadi suatu ovulasi. Nah, pada saat ovulasi inilah sel telur keluar dari folikel tersebut yang ada di ovarium dan akan menuju ke tuba Fallopi. Nah, disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pada saat inilah yang disebut dengan masa subur. Karena apabila pada saat ini terdapat sperma yang masuk, maka besar kemungkinan sperma tersebut akan bertemu dengan sel telur, sehingga terjadilah suatu fertilisasi atau pembuahan. Sehingga untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara kita memprediksi kapan terjadinya ovulasi. Nah, sebelum kita mulai, buat ibu-ibu, boleh banget untuk nyiapin kertas dan juga alat tulisnya, kita bareng-bareng melakukan simulasi cara memprediksi terjadinya ovulasi. Berdasarkan teori, siklus menstruasi normal adalah sekitar 28 hari, di mana itu dimulai pada hari pertama menstruasi hingga ke menstruasi berikutnya. Dan ovulasi ini terjadi pada hari ke-14, yaitu tepat di tengah-tengahnya. Namun kenyataannya, ibu-ibu pasti memiliki siklus yang berbeda-beda. Kadang 28 hari, mungkin kadang 25 hari, kadang juga 30 hari. Jadi gimana sih untuk menentukan ovulasinya? Jadi walaupun siklusnya bervariasi, namun jarak dari ovulasi sampai ke menstruasi berikutnya itu selalu tetap, yaitu 14 hari. Jadi anggaplah ibu memiliki siklus menstruasi selama 30 hari, maka ovulasi terjadi yaitu 30 dikurangi 14, yaitu sekitar hari ke-16 setelah mens pertama. Sehingga masa subur ibu adalah sekitar 3 hari sebelum dan juga sesudah 16 hari setelah menstruasi tadi. Tapi cara tadi hanya mudah dilakukan bila siklus menstruasinya teratur dan tetap, misalnya tiap bulan ya 30 hari. Tapi pada wanita dengan siklus menstruasi yang tidak sama setiap bulannya,
Maka ini yang perlu dilakukan. Pertama-tama, catat siklus menstruasi kamu tiap bulannya. Misalnya, bulan ini mens pertama tanggal 1. Lalu mulai mens lagi tanggal 30. Berarti siklusnya untuk bulan ini 29 hari. Nah, catat di bulan berikutnya, dan bulan berikutnya, dan bulan berikutnya. Misalnya kita punya catatan 28, 32, 30, dan 27. Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah kita gunakan siklus terlama dan siklus terpendeknya aja. Misalnya, siklus terpendeknya ada 27 hari. Seperti cara tadi, 27 dikurangin 14. Sehingga ovulasi kemungkinan terjadi pada hari ke-13 setelah menstruasi, pada siklus terpendek. Lalu hitung juga pada siklus terpanjang, yaitu 32 hari dikurangi 14. Sehingga kemungkinan ovulasi terjadi di hari ke-18 setelah menstruasi. Nah, kita dapat dua angka nih, ada 13 dan juga 18. Sehingga kita bisa pakai angka itu sebagai patokan nih. Range itu sebagai kira-kira masa subur kita dari berbagai siklus yang telah dilewati, kemungkinan masa subur kita adalah sekitar itu, yaitu hari ke-13 dan juga 18. Memang pada orang dengan siklus menstruasi yang tidak beraturan, prediksinya maka akan lebih panjang range-nya. Tapi setidaknya kita memiliki gambaran kapan masa subur kita, meskipun siklus menstruasi kita tidak teratur. Nah, yang berikutnya yang gak kalah penting, yaitu yang perlu Anda perhatikan dan juga kenali selain memprediksi berdasarkan tanggalnya, adalah tanda-tanda Anda mengalami ovulasi. Karena tadi ovulasi adalah aktivitas hormonal, maka Anda juga mungkin akan merasakan sedikit perubahan di tubuh Anda. Yang mana ini juga merupakan tanda baik. Apabila Anda merasakannya, kemungkinan Anda berada pada masa subur. Tanda itu antara lain, yang pertama adalah nyeri perut bagian bawah. Nyeri ini tentunya berbeda dengan nyeri pada saat menstruasi. Pada ovulasi, sel telur mendesak keluar dari ovarium dan juga akan ditangkap oleh tuba falopi yang akan berkontraksi mendorong sel telur menuju ke rahim. Hal ini menyebabkan nyeri perut di bagian bawah pada beberapa orang. Sehingga apabila mungkin waktunya pas dengan yang ibu hitung, maka bisa jadi nyeri perut itu adalah tanda dari ovulasi. Tanda berikutnya adalah payudara terasa tegang dan juga nyeri. Hal ini disebabkan karena peningkatan hormon estrogen dan juga progesteron di dalam darah. Yang berikutnya yang mungkin dirasakan adalah terdapat peningkatan suhu basal, di mana Anda mungkin merasakan bahwa tubuh Anda menjadi lebih hangat. Hal ini bisa jadi tanda bahwa Anda sedang dalam masa subur. Dan yang terakhir biasanya meningkatnya cairan di vagina. Mungkin biasa disebut seperti keputihan gitu ya. Namun keputihan ini bukan disebabkan oleh infeksi, namun merupakan kondisi yang normal akibat terjadinya ovulasi. Nah, dengan memahami apa itu ovulasi, memperkirakan tanggalnya, dan juga mengetahui tanda-tandanya, diharapkan ibu-ibu sekalian bisa mengetahui kapan masa suburnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Dan juga apabila bermanfaat, share video ini ke keluarga dan juga teman-teman. Jangan lupa juga like dan juga subscribe ke channel ini. Karena channel ini akan selalu menghadirkan video-video mengenai info kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.